Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manatu Salihah akan mempresentasikan rangkuman artikel desain green eksperimen korosi. Pada desain green eksperimen ini saya mengambil kelas 12 KD 4.4 mengajukan ide atau gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Diketahui green eksperimen menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, gunanya untuk mengurangi dampak buruk bagi lingkungan. Sehingga saya memberikan ide berupa uji ekstrak daun pepaya dalam kurung Carica Papaya Leaf sebagai alternatif inhibitor korosi alami. Pada desain green eksperimen ini, saya menggunakan 9 artikel, 6 artikel nasional dan 3 artikel internasional. Artikel yang pertama, penggunaan ekstrak daun pepaya sebagai inhibitor korosi baja karbon dalam lingkungan food oil, Takwa DKK 2021. Salah satu bahan alam yang dapat bertindak sebagai inhibitor adalah ekstrak daun pepaya. Daun pepaya dalam kurung Carica Papaya Leaf mengandung enzim papain, alkaloid, karpainin, karpain, pesu, dopapain, vitamin C dan E, polin, glukosid, saponin, tanin, dan karbosid. Daun pepaya juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, zinc, dan mangan. Dalam penelitian ini, kajian dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak daun pepaya dan waktu perendaman sebagai inhibitor korosi baja karbon dalam crude oil dan efisiensi inhibisi ekstrak daun pepaya dalam menghambat laju korosi baja karbon. Dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi ekstrak daun pepaya dan waktu perendaman berpengaruh terhadap laju korosi baja karbon dalam larutan crude oil. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun pepaya, maka laju korosi semakin menurun. Yang ketiga, semakin lama waktu perendaman, maka laju korosi semakin meningkat. Yang keempat, efisiensi inhibisi ekstrak daun pepaya tertinggi diperoleh sebesar 65,54% pada konsentrasi 5% dan waktu perendaman 5 hari. Artikel kedua, efektivitas ekstrak daun pepaya dalam kurung Carica Papaya Leaf sebagai inhibitor pada baja karbon IC 1020 dalam medium korosif NaCl 3%. Aditama DKK 2019. Ekstrak daun pepaya yang digunakan sebagai inhibitor pada sampel baja karbon IC 1020 direndam dalam medium korosif NaCl 3% dengan memvariasikan waktu perendaman 4 hari dan 8 hari, dan juga konsentrasi inhibitor 0%, 3%, 5%, dan 7%. Setelah perlakuan pada sampel diperoleh hasil perhitungan laju korosi yang paling lambat pada sampel IC 1020 4,5 dan yang paling cepat pada sampel IC 1020 8,7. Artikel ketiga, efektivitas ekstrak daun pepaya dalam kurung Carica Papaya Leaf sebagai inhibitor pada baja ST37 dalam medium korosif NaCl 3% dengan variasi waktu perendaman. Sanjaya DKK 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun pepaya dalam kurung Carica Papaya Leaf sebagai inhibitor pada baja ST37 dalam medium korosif NaCl 3%. Untuk mengetahui laju korosi yang dihasilkan dilakukan metode pengurangan berat. Untuk mengetahui fasa yang tertentu pada baja dilakukan analisis XRD. Sedangkan untuk mengetahui struktur mikro dan produk-produk korosi yang dihasilkan pada baja setelah direndam dalam medium korosif dengan inhibitor dan tanpa inhibitor ekstrak daun pepaya dilakukan analisis SEM dan EDS. Berdasarkan hasil analisis XRD, SEM, dan EDS, dengan adanya penambahan inhibitor, puncak-puncak difraksi berkurang dan luas permukaan sampel yang terkorosi berkurang, serta pengurangan kadar FeO dalam sampel lebih sedikit. Dari ketiga hasil analisis dan perhitungan laju korosi didapatkan bahwa inhibitor ekstrak daun pepaya dalam kurung Carica Papaya Leaf efektif dalam menginhibisi laju korosi pada baja ST37. Artikel 4, pengaruh ekstrak daun pepaya sebagai inhibitor terhadap hasil pengawasan Friend et al. Pamungkas DKK 2018. Salah satu cara menghambat laju korosi adalah dengan penambahan inhibitor. Inhibitor yaitu suatu senyawa kimia yang dalam jumlah kecil tetapi mampu menghambat reaksi korosi logam baja dengan lingkungannya. Sejauh ini, penggunaan inhibitor merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah korosi. Karena prosesnya yang sederhana dan biaya yang murah, senyawa yang dapat digunakan sebagai inhibitor mengandung oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, dan senyawa ikatan rangkap. Pada umumnya, semakin besar konsentrasi inhibitor, maka semakin efektif dalam menurunkan korosi logam. Berdasarkan tujuan, hasil penelitian dan data-data yang didapatkan, hasil dari penelitian pengaruh ekstrak daun pepaya sebagai inhibitor terhadap hasil pengelasan friend kapal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, komposisi kimia kren kapal MP JML abadi. Setelah dilakukan uji komposisi kimia, sampel termasuk dalam baja karbon rendah dengan nilai C sebesar kurang dari 0,30%. Yang kedua, konsentrasi optimal terdapat pada konsentrasi realitas 4,4% inhibitor ekstrak daun pepaya dan memiliki nilai efisiensi tertinggi sebesar 90,94%. Yang ketiga, karakteristik permukaan setelah dilakukan proses uji korosi pada benda uji tanpa penambahan inhibitor menunjukkan struktur perlit yang lebih dominan dibandingkan struktur ferrit. Sedangkan pada permukaan benda uji dengan penambahan konsentrasi realitas 4,4%, inhibitor ekstrak daun pepaya menunjukkan struktur ferrit yang lebih dominan daripada struktur perlit. Artikel yang kelima, ekstrak daun pepaya sebagai inhibitor korosi pada baja IC 4140 dalam medium air laut. Rozana Sri Irianti dan Kairat 2012. Salah satu penggunaan inhibitor yang digunakan untuk mengatasi masalah korosi yang terjadi pada logam adalah dengan mengekstrak daun pepaya sebagai salah satu bahan organik yang berpotensi sebagai inhibitor korosi. Pada penelitian ini disimpulkan, ekstrak daun pepaya membuktikan dapat memperlambat laju korosi. Artikel 6, pengaruh inhibitor ekstrak daun pepaya terhadap korosi baja karbon, schedule 40 grade BR dalam medium air laut dan air tawar. Sri Handani dan Maggie Septia Elta 2012. Dalam penelitian ini digunakan ekstrak daun pepaya sebagai inhibitor korosi karena memiliki kandungan senyawa kimia N-asetil glukosaminida yang berfungsi sebagai pelindung dari korosi. Daun pepaya juga mengandung senyawa kimokappain, pektin, karposid, karpain, pseudokarpain, dihidrokarpin, karotenoid, phytoglyphin, cis-violexantin, dan aterasantin. Kesimpulan dari penelitian ini, laju korosi baja karbon schedule 40 grade BR yang telah dilapisi ekstrak daun pepaya baik dalam medium air tawar maupun air laut pada semua variasi waktu perendaman mengalami penurunan yang signifikan. Efisiensi inhibisi ekstrak daun pepaya meningkat seiring bertambahnya waktu perendaman dan mencapai nilai optimum pada hari ke-4 dengan efisiensi sebesar 78,49% dan medium air tawar dalam medium air tawar dan 78,63% dalam medium air laut. Artikel 7 merupakan artikel internasional yang telah saya translate. Judulnya Papaya Leaves Extract as a Novel ECO-Friendly Corrosion Inhibitor Korosi in H2SO4 Medium dan DKK 2020. Pada artikel ini digunakan ekstraksi air murni untuk mendapatkan PLA berdasarkan prinsip kompatibilitas yang sama sehingga ekstrak daun pepaya dapat larut sepenuhnya dalam 0,5 H2SO4 yang diuji. Adapun kesimpulannya, PLA menunjukkan kinerja antikorosi yang menonjol untuk tembaga di 0,5 mol per liter larutan korosi asam sulfat. PLA masih dapat menunjukkan kinerja antikorosi yang sangat baik dengan peningkatan suhu dalam distrik suhu tertentu 298 sampai 308 Kelvin. Artikel 8, Performance of Milk Still in Nitric Acid atau Carica Papaya Leaf Extraction System, OKI DKK 2015. Pada artikel ini disimpulkan, ekstrak daun dari carica papaya mengurangi laju korosi kupon baja ringan dalam asam nitrat 2,5 m dari 840 mm kuadrat menjadi sekitar 60 mm kuadrat pada konsentrasi inhibitor 60%. Efisiensi penghambatan berkisar dari 93% sampai 96% sehingga diperoleh dari teknik gravimetri, gasometri, dan termometrik yang digunakan dalam penyelidikan ini. Ekstrak dari carica papaya daun adalah inhibitor korosi yang baik untuk jaringan dalam asam nitrat. Artikel 9, Inhibitive Property of Carica papaya leaf extract on aluminium in 1,85 mHCl. Hajanepu DKK 2014. Pada artikel ini, inhibitor korosi adalah zat yang ditambahkan dalam konsentrasi kecil ke media korosif untuk mengurangi atau mencegah reaksi logam dalam media.
Cukup banyak cara telah digunakan dalam mengendalikan korosi melalui pemilihan material, pelapis, desain, inhibitor, dan proteksi katodik. Penggunaan inhibitor telah menjadi salah satu metode yang paling praktis untuk perlindungan terhadap korosi di lingkungan asam. Pada dasarnya terdapat berbagai jenis inhibitor korosi seperti inhibitor anodik, inhibitor katodik, inhibitor campuran, dan inhibitor korosi volatil. Ada juga klasifikasi berdasarkan sintetis dalam kurung organik, logam dalam kurung anorganik, dan inhibitor hijau dalam kurung produk alami. Pada penelitian ini disimpulkan ekstrak daun kasar dari carica pepaya sebagai inhibitor korosi aluminium dalam 1,85 mHCl telah dilakukan penelitian dan diketahui efisiensi penghambatan ekstrak meningkat dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak dengan 50% F per F, diamati sebagai konsentrasi penghambatan optimum. Kesimpulannya, berdasarkan 9 artikel yang telah diuraikan, maka saya memberikan ide dalam desain green eksperimen korosi ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Alat, 1 blender, 2 wadah tertutup, 3 saringan, 4 wadah, 5 sendok. Bahan, 1 air, 2 garam dapur halus, 3 daun pepaya, 4 alkohol 70%, 5 besi. Dari tabel dapat disimpulkan, desain eksperimen ini adalah uji ekstrak daun pepaya dalam kurung carica pepaya sebagai alternatif inhibitor. Sebelum melakukan uji coba, saya akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ada beberapa alat yang saya gunakan. Di antaranya blender berfungsi untuk menghaluskan daun pepaya. Kemudian wadah tertutup berfungsi dalam ekstrak daun pepaya melalui proses maserasi. Kemudian ada saringan sebagai penyaring, wadah yang telah diberi label A, air biasa 5%, label B, air biasa 10%, label C, air garam 5%, kemudian label D, air garam 10%. Fungsinya untuk meletakkan sampel yang akan diuji dan dilihat perbedaannya. Kemudian digunakan sendok sebagai pengaduk. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini di antaranya air sebagai pelarut, kemudian ada daun pepaya sebagai inhibitor alami, alkohol 70% digunakan sebagai bahan untuk proses maserasi, garam halus digunakan sebagai pembuatan larutan garam. Dan yang terakhir ada paku besi. Mula-mula, daun pepaya dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu, daun pepaya dicuci hingga bersih lalu ditiriskan. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada daun pepaya. Dijemur daun pepaya hingga benar-benar kering. Setelah diperoleh daun pepaya yang kering, lalu di blender. Setelah itu, disaring hasil blender daun pepaya untuk memperoleh bubuk daun pepaya.
Selanjutnya dilakukan proses maserasi. Dengan tahap awal dimasukkan 200 ml alkohol 70% ke dalam wadah yang telah berisi bubuk daun pepaya, kemudian ditutup hingga benar-benar rapat. Lalu didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya disiapkan wadah yang telah diberi label, lalu dimasukkan 200 ml air pada masing-masing wadah. Kemudian dimasukkan 2 sendok makan garam halus pada wadah yang telah diberi label air garam. Lalu diaduk hingga homogen. Tujuannya untuk membuat larutan garam. Selanjutnya diberikan ekstrak daun pepaya sebagai inhibitor pada air biasa 5% atau 5 tetes, pada air biasa 10% atau 10 tetes, air garam 5% atau 5 tetes, dan pada air garam 10% diberikan 10 tetes. Setelah itu dimasukkan paku besi pada masing-masing gelas dan ditunggu atau diuji selama 4 hari. Setelah dilakukan pengujian selama 4 hari, diperoleh hasil pada air biasa inhibitor 5%, besi sedikit berkarat. Pada air biasa inhibitor 10%, besi tidak berkarat. Pada air garam inhibitor 5%, besi berkarat terlihat pada ujung besi. Kemudian pada air garam inhibitor 10%, besi berkarat terlihat pada bagian pangkalnya. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semakin banyak inhibitor yang diberikan, maka semakin memperlambat laju reaksi korosi. Kemudian adanya faktor yang mempercepat laju korosi berupa air garam diperlihatkan lebih banyak karat, sehingga percobaan ini layak untuk dilakukan di sekolah.